Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, atas kasih dan waktu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh memuji, menyembah dan meninggikan Engkau. Dan tiba saatnya kami mau akan belajar daripada firman. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap untuk Engkau teguhkan di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyambut pembacaan dan perenungan firman Allah. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini, untuk kita boleh kembali lagi, untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman Allah. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Bapak Ibu Jemaat di rumah, apakah sudah menemukannya? Sekali lagi, Ulangan pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Bersama-sama kita membacakannya dengan Bapak Ibu Jemaat di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kasih kepada Allah dan adalah perintah yang utama. 3, 2, ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita yaitu kualifikasi generasi takut Tuhan. Kualifikasi generasi takut Tuhan. Mendidik dan mempersiapkan generasi penerus yang takut akan Tuhan adalah tugas penting dari setiap keluarga Kristen atau orang tua. Orang tua mempunyai tugas yang sama dengan para nabi dan juga imam, yaitu apa? Menyampaikan dan meneruskan berita dengan karya keselamatan dan firman Allah itu kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Tugas ini tugas yang sangat penting. Mengapa saya kata tugas yang sangat penting? Karena pengenalan akan Tuhan dalam diri setiap anak-anak akan menentukan
masa depan mereka kelak. Tidak hanya secara ilmu pengetahuan, anak-anak itu dipersiapkan dengan les di tempat-tempat les terbaik, tetapi juga mengajarkan agar kebenaran firman kepada mereka juga sejak dini. Itu sangat penting juga dalam menentukan masa depan mereka. Karena itu Musa mengingatkan umat Tuhan ini sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, supaya mereka para orang tua mengingat betapa pentingnya untuk menceritakan, mengajarkan firman itu kepada anak-anak kita, supaya dikatakan supaya lanjut umurmu. Maka Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak tidak hanya membutuhkan ilmu secara pengetahuan umum, memang itu penting, ilmu pengetahuan secara umum, tetapi juga ilmu pengetahuan mereka akan pengenalan akan Allah juga itu jauh lebih penting dari segala-galanya, karena akan menentukan betapa kuatnya mereka dalam menghadapi tantangan dan persoalan di masa mendatang. Karena hanya pengenalan yang benar akan Tuhanlah membuat anak-anak itu tidak akan gampang mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan dan perjuangan hidup. Pengenalan anak-anak yang benar akan Tuhan itu akan memampukan mereka untuk mereka menjadi pribadi generasi-generasi yang tidak gampang menyerah. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai teks yang kita baca ini dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 ini ada beberapa poin yang mau kita belajar bersama-sama. Bagaimana kita dapat mempersiapkan generasi yang sungguh mengasihi Allah, generasi yang diberkati, generasi yang takut akan Tuhan. Yang pertama yaitu ayat 1 dan ayat yang kedua. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, dan berpegang pada perintah dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya untuk kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, poin pertama yaitu orang tua harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Atau dengan kata lain, orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Nah, kata supaya seumur hidupmu ini menunjukkan supaya orang tua tahu betapa pentingnya mengajarkan kebenaran kepada anak. Bagaimana supaya orang tua tahu betapa pentingnya dapat mengajarkan kebenaran kepada anak cucunya? Orang tua harus mengalami dulu kebenaran itu. Karena apa mau diajarkan kalau orang tua belum mengalami kebenaran itu? Karena Musa mengingatkan umat Tuhan ini supaya perintah yang diterimanya daripada Tuhan, yang dia teruskan mengingatkan mereka dengan Pak Musa tanpa lelah, mengingatkan para orang tua untuk mereka betul-betul menyadari betapa pentingnya tanggung jawab itu, untuk para orang tua mengajarkan kepada anak cucunya supaya kelak mereka menjadi anak cucu yang sungguh takut akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi generasi yang sungguh mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Mempersiapkan generasi yang sangat menentukan masa depan, seperti saya katakan tadi.
mereka tidak hanya dipersangka secara ilmu pengetahuan, tapi mereka juga harus diperlengkapi dengan iman yang kokoh. Nah, mereka dapat diperlengkapi dengan iman yang kokoh. Orang tua harus belajar terlebih dahulu daripada Tuhan. Bila orang tua tidak hidup takut akan Tuhan, orang tua tidak akan mengerti betapa pentingnya memperlengkapi anak-anaknya dengan iman yang kokoh. Tidak hanya diserahkan kepada gereja, sekolah minggu sudah cukup, sekolah minggu itu. Tetapi orang tua juga memiliki tanggung jawab besar. Di sekolah minggu itu hanya paling sejam 2 jam. Di ibadah pemuda itu hanya sejam 2 jam. Di ibadah gereja pun sejam 2 jam. Tetapi bersama dengan orang tua adalah waktu yang terbanyak. Di sekolah pun juga hanya 7-8 jam. Tapi bersama dengan orang tua yang jauh lebih banyak waktu. Karena itu orang tua memiliki tanggung jawab besar di dalam pertumbuhan iman anak-anak kita. Jangan bilang, udah sekolah minggu, udah ibadah pemuda, udah belajar agama di sekolah, nggak takut akan Tuhan. Tapi mulai orang tua menyadari betapa pentingnya anak-anak kita belajar daripada orang tuanya. Bagaimana orang tuanya membawa anak-anak itu untuk mereka belajar mengasihi Tuhan. Belajar dari orang tua. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pendidikan rohani harus mulai dari orang tua. Harus mulai dari orang tua yang membentuk karakter mereka akan menjadi pribadi yang kokoh di dalam iman. Sekalipun di tengah-tengah kesibukan yang ada, tetapi harus mengkhususkan waktu bagi anak-anak kita untuk kita memiliki waktu khusus bagi kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Karena tidak hanya orang tua yang akan dikuatkan, tetapi juga anak-anak yang akan diteguhkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu ayat yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allah dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, orang tua harus menjadi contoh dalam melakukan firman itu. Nah, bagaimana orang tua dapat menjadi contoh kalau orang tua belum mengalami firman itu? Orang tua harus mengalami firman itu sehingga menjadi contoh dan teladan bagaimana anak-anak itu belajar dari orang tua yang sungguh takut akan Tuhan. Tidak hanya belajar dari orang tua takut akan Tuhan, tapi orang tua juga menjadi role model bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita belajar arti mengasihi Tuhan. Bagaimana mengalami kasih, bagaimana mempraktikkan kasih yang sesungguhnya. Anak-anak belajar dari orang tua. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perintah ini harus dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa. Artinya harus betul-betul dialami dan dirasakan oleh kita sebagai orang tua. Teladan yang diberikan oleh orang tua akan sangat mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Kenapa? Contoh praktisnya. Bagaimana ayah ibu di dalam membina rumah tangga akan menjadi role model bagi anak-anak kita di dalam mereka juga menjalankan rumah tangga ke depan. Akan menjadi role model juga bagi mereka. Karena
Itu yang mereka lihat, itu yang mereka rasakan, itu yang mereka alami bagaimana para orang tuanya dalam menjalankan rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga itu dijalani dengan penuh kasih, maka anak-anak itu juga akan belajar bagaimana memimpin rumah tangga itu dengan penuh kasih. Bila dijalankan rumah tangga itu dengan penuh canda dan tawa, maka anak-anak juga akan belajar juga dengan penuh canda dan tawa dalam menjalani rumah tangga. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang tua menjadi teladan model bagi anak-anak, maka anak-anak akan belajar betapa pentingnya keteladanan dari kita. Betapa pentingnya mereka memiliki orang tua yang begitu mengasihi Tuhan. Amsal Sulaiman katakan dalam Amsal 17 ayat yang ke-6 dikatakan, mahkota orang tua adalah anak cucunya, dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang mereka. Mahkota orang tua adalah anak cucunya, anak cucu yang sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena orang tua telah menjalankan peranan fungsinya dalam mendidik, membesarkan mereka. Tidak hanya mereka diperlengkapi secara ilmu pengetahuan dan secara umum, tetapi mereka juga diperlengkapi dengan iman yang kokoh, warisan iman yang tidak pernah lekat oleh waktu dan jam. Dan dikatakan apa? Dikatakan, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Artinya anak-anak bangga bahwa orang tua mereka mungkin tidak memiliki harta yang banyak, tapi mewariskan iman yang tidak pernah lekang oleh waktu, sehingga anak-anak dapat berkata, aduh kami bangga memiliki opung si Abraham. Walaupun dia tidak memiliki harta, tapi dia dapat mewariskan iman kepada kami sebagai anak cucunya. Itu sebuah kebanggaan, sebuah hal yang dirindukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi kesimpulan dari poin ini, yaitu keteladanan hidup orang tua merupakan warisan yang sangat penting bagi anak-anak kita. Teladan seperti apa yang sedang kita wariskan bagi anak-anak kita, bagi generasi-generasi kita ke depan. Apakah mereka hanya diperlengkapi dengan ilmu pengetahuan secara umum? Apakah mereka hanya diperlengkapi dengan les-les untuk menghadapi ujian-ujian, untuk menghadapi baik ujian akhir, bahkan ujian-ujian semester? Apakah mereka juga diperlengkapi dengan apa? Bimbingan-bimbingan khusus secara iman, supaya mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan dan benar akan Tuhan, sehingga ketika mereka lepas dari jangkauan orang tua, ketika mereka meraih cita-citanya mungkin di tempat yang jauh dari orang tua, mereka telah memiliki pegangan iman yang kokoh, sehingga ketika ada problema, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan yang mereka hadapi, tidak akan pernah membuat mereka gampang menyerah. Kenapa? Karena ada iman yang kokoh yang diajarkan selama bertahun-tahun mereka bersama dengan orang tuanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu Saudara dikasihi, mengajarkan firman kepada anak itu tidak hanya cukup satu kali, tapi perlu berulang-ulang. Baik pada waktu tidur, pada waktu bangun, pada waktu berjalan. Artinya dibutuhkan sebuah ketekunan, dibutuhkan sebuah kerja keras
untuk mengajarkan kepada anak-anak kita dan tak lelah, supaya mereka betul-betul dapat memahami firman yang kita ajarkan itu kepada mereka, supaya firman yang kita ajarkan itu dapat melekat kepada mereka. Jadi tidak hanya kita hanya sekali dua kali kita ajar, tapi harus berulang-ulang. Baik kita ajarkan di rumah, baik mereka, dan juga melibatkan mereka terlibat dengan bagian juga dalam pelayanan. Alangkah ironisnya, banyak orang tua bahkan hanya mengizinkan anak-anaknya hanya ibadah minggu, kurang mendorong anak-anak yang terlibat dalam bagian aktif di dalam pelayanan. Karena itu sangat penting mengajarkan mereka berulang-ulang firman itu juga, tapi juga melibatkan mereka juga untuk terlibat dan bagian di dalam setiap pelayanan yang ada di dalam gereja. Karena itu sangat penting demi pertumbuhan iman mereka, baik dalam ibadah sekolah minggu, baik dalam ibadah kaum muda, remaja, pemuda, bahkan dalam ibadah umum, bahkan kalau bisa anak-anak dapat menemukan talenta mereka, karunia mereka di tengah-tengah pelayanan yang ada di gereja, baik dalam bidang musik dan juga lain-lain. Alangkah begitu ironisnya orang tua tidak melibatkan anak-anak, karena ini sesuatu yang pemahaman yang salah. Mengapa bisa demikian? Karena orang tua kurang memahami betapa pentingnya pelayanan yang dilakukan oleh anak itu juga dapat mempengaruhi pertumbuhan iman dia. Dengan pelayanan yang ada, membuat dia akan semakin dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan dia akan semakin mencintai pelayanan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belum terlambat. Mari anak-anak kita, mari kita dorong dan kita libatkan mereka. Paling tidak dalam ibadah anak-anak sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda, mereka harus terlibat. Karena mereka punya potensi-potensi bisa terlibat dalam bagian pelayanan musik, libatkan mereka. Karena ini salah satu contoh membuat mereka terlibat aktif dalam pelayanan, sehingga ketika mereka jauh pun dari kita nanti, mereka akan cari tempat pelayanan. Dan dengan ada di tengah-tengah lingkungan pelayanan akan membuat mereka, iman mereka itu makin bertumbuh, makin kokoh. Ketika mereka jauh dari orang tua nanti, orang tua tidak bisa menjangkau mereka, dan mereka jauh dari pelayanan. Ketika mereka jauh dari pelayanan, mereka akan gampang terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang mungkin tidak mereka kurang terkontaminasi dengan pergaulan, tapi ketika ada persoalan, mereka tidak akan kuat menghadapi neraka, mereka bisa menyerah. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang mengingatkan kita sebagai orang tua untuk kita belajar sungguh-sungguh, mengajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, mengajarkan firman itu, perintah Tuhan itu dengan menggunakan tanda sebagai pengingat, berupa tali tangan, lambang di dahi, dan tulis pada pintu rumah dan pintu gerbang. Perintah Tuhan ini menulis tangan arti melambangkan bahwa kita melakukan segala aktivitas kita. Artinya apa? Kita melakukannya, semuanya dilakukan dengan wujud kasih kita kepada Tuhan, bukan kasih kita kepada diri kita sendiri. Tapi semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan,
melambangkan kasih kita kepada Allah. Kenapa? Karena firman itulah yang telah menguasai, mengendalikan, menuntun setiap hidup kita. Lambang lidah itu artinya berbicara tentang cara pandang. Bagaimana cara kita memandang, bukan dari cara pandang kita, tapi bagaimana cara pandang Allah dalam memandang setiap persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan yang kita alami dan kita rasakan. Bukan dari cara pandang kita, tapi cara pandangnya itu. Artinya cara pandang kita sekarang berbeda. Dari yang cara pandang hanya dituju kepada saya dan jin, tapi sekarang cara pandangnya Allah. Kalau cara pandangnya Allah, sekali sepertinya gelap di depan kita, tapi kita akan belajar cara pandang Allah. Di balik kegelapan itu ada terang yang ajaib yang sedang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang setia dan taat kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, meletakkan firman di pintu rumah dan pintu gerbang artinya apa? Mengajarkan kita bahwa firman yang kita alami bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga harus berdampak bagi orang lain. Harus berdampak bagi orang lain. Dan terakhir di pintu gerbang itu melambangkan tempat, di pintu tempat orang musyawarah. Artinya apa? Menulis firman di pintu gerbang, dalam setiap pengambilan keputusan yang kita ambil itu bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi setiap keputusan yang kita ambil apa berdasarkan apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam. Artinya dalam setiap pekerjaan bahwa melibatkan Tuhan di dalam. Dalam setiap perencanaan Tuhan harus kita libatkan di dalam. Sehingga dalam setiap keputusan diambil itu, biarlah bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang menghormati Tuhan. Biarlah anak-anak kita mewujudkan dan mereka menjadi generasi-generasi yang mengasihi Tuhan, generasi-generasi yang diberkati Tuhan, generasi-generasi menjadi generasi gereja dan juga menjadi generasi bangsa yang kokoh dan kuat. Maka dengan demikian, biarlah keluarga kita menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi orang-orang, sehingga orang-orang boleh melihat generasi orang-orang yang beriman itu adalah generasi yang diberkati. Generasi yang berkati adalah generasi menjadi saksi bagaimana kuasa dan kasih Allah itu dialami dan dirasakan oleh setiap keluarga yang bisa berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami renungkan. Meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik. Biarlah kami menjadi orang-orang tua yang sungguh mengasihi Tuhan, dan melalui kami, anak-anak kami, mereka boleh kami ajar dalam pengenalan benar akan Allah, dengan generasi-generasi kami menjadi generasi yang berkati, generasi yang mengurapi, generasi yang berdampak bagi masa depan gereja, bahkan juga bagi masa depan bangsa. Terima kasih Tuhan. Terbatas kami hamba menjelaskan, tapi Roh Kudus akan terus meneguhkan firman bagi setiap Bapak Ibu Saudara kami dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.